Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan kita, inspirator kehidupan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat jiwa sekalian, jikalau kita mendengar ceramah dari para asatid, jikalau kita mendengarkan ceramah dari sosial media ataupun yang lainnya berkaitan tentang bagaimana manusia ketika hari kiamat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan sebuah persepsi bahwa mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang melakukan maksiat, mereka adalah penghuni-penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Berpeluang besar Allah membalas perbuatan zalim mereka, perbuatan dosa mereka dengan siksa yang tiada tara. Tetapi ternyata sahabat, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ternyata orang yang pertama kali akan dihisab dan orang yang akan pertama kali masuk neraka ternyata bukanlah mereka yang melakukan dosa secara terang-terangan, melakukan sebuah dosa yang terlihat oleh indera penglihatan kita, tetapi ternyata mereka yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala justru mereka adalah orang-orang yang ada di jalan kebaikan, orang yang ada di jalan dakwah, adalah mereka yang terlihat baik, terlihat dermawan, dan lain sebagainya. Jadi penampilannya itu menggambarkan seseorang yang suci, menggambarkan seorang yang luar biasa, dan lain sebagainya dari keunggulan-keunggulan penilaian manusia. Inilah menjadi poin penting dalam Islam, bukan hanya dilihat dari apa yang dia lakukan, tetapi yang dilihat itu adalah untuk siapa hal itu dilakukan. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim digambarkan bahwa seorang yang mati syahid, bayangkan ini adalah seseorang yang mati syahid ketika di akhirat kelak Allah datangkan orang yang mati syahid tersebut, ya, dan Allah perlihatkan kepadanya berbagai nikmat yang telah Allah berikan ketika di dunia, dan dia pun mengakui, ya, bahwa Allah sudah memberikan nikmat yang luar biasa. Selanjutnya Allah bertanya kepada seorang yang mati syahid, orang yang berjuang di jalan Allah, ya. Allah tanya, dengan nikmat yang telah aku berikan, untuk apa engkau lakukan? Diberikan untuk apa nikmat itu tersebut? Dihabiskan untuk apa nikmat tersebut? Maka seorang yang mati syahid ini menjawab, sungguh aku telah menghabiskan, aku menggunakan nikmat yang telah engkau berikan kepadaku itu adalah untuk berjuang di jalanmu sehingga aku mati syahid. Maka Allah mengingkari jawabannya. Di sanalah di akhirat kelak keadilan yang sebenarnya itu akan ada. Jikalau di dunia hukum itu bisa ada sebuah perubahan, ada keadilan yang disembunyikan, ada sebuah konspirasi jahat dan lain sebagainya, ya, itu bisa saja terjadi karena hukum manusia
tergantung dengan orang yang melaksanakannya. Sebaik apapun, sebagus apapun sebuah sistem yang diterapkan, tetapi ketika pelaksananya itu tidak amanah, ketika pelaksananya itu tidak jujur atau bisa disogok, ya aturan bisa dimainkan. Tetapi di akhirat kelak, semua apa yang kita lakukan dari kebaikan, dari keburukan, Allah akan hadirkan, Allah akan hisab, Allah akan balas. Nah, orang yang mati syahid tadi mengakui bahwa apa yang Allah telah berikan dari nikmat-nikmat itu dia pergunakan untuk berjuang di jalan Allah. Bayangkan, ini adalah konteksnya berjuang di jalan Allah, di jalan kebaikan, di jalan yang manusia menilainya itu adalah jalan Allah, jalan kebaikan, jalan yang Allah ridhoi. Tetapi Allah mengingkari itu semua. Engkau dusta. Sesungguhnya engkau berjuang di jalan Allah bukan karenaku, tetapi engkau berjuang syahid di jalan Allah, di jalanku, karena engkau ingin disebut seorang mujahid, ingin disebut sebagai seorang pejuang, seorang aktivis sosial dan lain sebagainya dari pengakuan atau validasi manusia. Ini orang yang pertama. Bagaimana ternyata orang yang di jalan Allah, di jalan perjuangan memperjuangkan Islam, itu bisa terseret ke dalam neraka. Bahkan mereka yang paling pertama dihisab dan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Awwalun nasi yuqda yaumal qiyamati alaih, ya. Sesungguhnya orang yang paling pertama yang akan diberikan hukuman, akan dihisab, ya, pada hari kiamat, itulah orang yang syahid. Yang kedua, yang akan pertama kali dihisab dan akan pertama kali dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang alim dan qari, yaitu orang yang dekat dengan Al-Quran, yang sering berinteraksi dengan Al-Quran. Maka orang yang alim ini di hari kiamat, ya, Allah datangkan, Allah tampilkan segala nikmat yang telah Allah berikan sebagaimana kepada orang yang mati syahid tadi. Allah tampilkan segala kenikmatan yang sudah Allah berikan ketika di dunia. Maka seorang alim ini mengakui segala nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Maka Allah pun bertanya, dengan nikmat itu, ya, apa yang engkau pergunakan, ya, digunakan untuk apa nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada engkau? Maka seorang alim ini menjawab dengan penuh keyakinan bahwa aku mempergunakan nikmat yang telah engkau berikan itu untuk belajar ilmu, untuk mengkaji ilmu dan mengajarkan kepada umatmu. Aku menjadi seorang yang memberikan pencerahan kepada umatmu, kepada masyarakat dan lain sebagainya. Engkau dusta, kata Allah. Allah mengingkari. Engkau belajar ilmu, engkau mengajarkan ilmu yang engkau miliki bukan karena aku, tetapi engkau mengajarkan ilmu itu karena engkau ingin diakui oleh ingin diakui sebagai seorang yang alim. Engkau ingin mendapatkan pengakuan dari masyarakat bahwa engkau adalah seorang yang alim. Engkau ingin diagungkan, engkau ingin dihormati, engkau ingin populer dan lain sebagainya. Seorang qori pun sama. Ketika Allah tanya, ya, engkau pergunakan untuk apa nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada engkau? Aku pergunakannya di jalanmu, aku pergunakan untuk mempelajari Al-Quran, memperindah bacaan, ya, aku mengajarkannya kepada manusia karena engkau, ya. Maka Allah mengingkari jawabannya, engkau dusta. Sesungguhnya engkau
mempelajari Al-Quran, mengajarkannya, ingin disebut seorang qari, ingin disebut sebagai ahli Quran, maka pada akhirnya mereka pun diseret ke dalam neraka. Ini menjadi sebuah pengingat, sebuah pemantik untuk kita semua bagaimana ternyata orang-orang yang unggul, orang-orang yang mereka itu bukan manusia biasa, seorang syahid, seorang alim, seorang qari yang dekat dengan Al-Quran, yang banyak interaksinya dengan Al-Quran, tetapi ternyata keunggulan mereka di hadapan manusia, ya tentu seorang alim, seorang ahli Al-Quran, mereka mempergunakan waktunya itu pasti lebih banyak ya dengan ilmu, dengan Al-Quran dibandingkan dengan orang lain, manusia biasa. Oleh karena itu mereka mempunyai sebuah spesialisasi, mereka mempunyai keunggulan dalam bidang tersebut. Mereka mempergunakan waktunya dengan sangat produktif untuk menimba ilmu, untuk mengkaji ilmu dan mengajarkan kepada umat. Dan ternyata apa yang mereka lakukan ternyata di mata Allah sia-sia belaka. Walaupun di pandangan manusia mereka sosok yang dimuliakan, sosok yang diagungkan, sosok yang luar biasa, ya, dihormati dan lain sebagainya, tetapi di mata Allah karena ada sebuah niat yang keliru, ada sebuah orientasi yang tersembunyi di dalam hatinya, maka sungguh segala amalan yang luar biasa di pandangan manusia menjadi hilang sirna begitu saja. Sama halnya seperti embun di pagi hari, hilang, menguap begitu saja ketika munculnya mentari dari ufuk timur. Ini menjadi sebuah gambaran yang begitu mengerikan. Bagaimana ternyata orang-orang yang kita lihat sebagai seorang yang alim, kita lihat sebagai seorang yang qari, sebagai seorang pejuang, sebagai seorang aktivis dan lain sebagainya, tapi ternyata ketika di hari kiamat Allah hisab mereka, ternyata ada sebuah motif yang tersembunyi, yaitu ada sebuah orientasi niat yang salah. Maka mereka pun dengan amalan-amalan yang luar biasa mengagumkan akhirnya diseret ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala karena niat yang salah, niat yang melenceng. Dan yang ketiga adalah seorang yang dermawan. Bagaimana seorang yang dermawan? Ya, Allah datangkan pada hari kiamat, Allah hisab mereka sebagaimana orang yang mati syahid, sebagaimana orang yang alim. Allah perlihatkan berbagai nikmat ketika dia hidup di dunia. Maka seorang dermawan pun dia menjawab, sungguh aku mengakui segala nikmat yang telah engkau berikan, engkau bukakan pintu dunia, pintu rezeki dan lain sebagainya di atas rata-rata kebanyakan orang. Maka Allah melanjutkan pertanyaannya, dengan nikmat itu, ya, apa yang untuk apa engkau pergunakan nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada engkau? Maka seorang yang dermawan ini menjawab, tidak ada satupun ya jalan yang engkau ridhoi, sesuatu yang engkau ridhoi, kecuali aku mendermakan hartaku di jalan yang engkau ridhoi. Membangun masjid, membangun madrasah dan lain sebagainya dari hal-hal yang memberikan kebaikan secara dunia ataupun secara sosial. Dan Allah pun mengingkari orang tersebut. Sungguh engkau adalah seorang pendusta, engkau bohong. Sesungguhnya engkau mendermakan hartamu di jalanku bukan karena aku, tetapi engkau mendermakan hartamu di jalan Allah ini, ya, di jalanku ini adalah karena engkau ingin disebut sebagai seorang dermawan. Engkau ingin disebut-sebut sebagai seorang yang dermawan, seorang donatur, ingin diharum namamu ya di telinga masyarakat dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang ada dalam hati Allah mengetahuinya, Allah mengungkapkannya, dan akhirnya dengan amalan-amalan yang luar biasa, dengan harta yang didermakan, disedekahkan di jalan Allah, ternyata
di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala hilang sirna begitu saja. Kenapa? Karena niat yang salah. Maka ini adalah menjadi sebuah gambaran bagaimana mereka pribadi-pribadi yang unggul dalam kehidupan mampu memanage kehidupannya, memanage waktunya sehingga menjadikan diri mereka di atas rata-rata kebanyakan orang, seorang pejuang, seorang yang alim, seorang yang ahli Al-Quran, dan seorang yang dermawan, tetapi karena niat yang salah mereka pun diseret ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jikalau kita renungkan hadis tersebut, maka sungguh sangat mengerikan. Orang-orang yang luar biasa ternyata menjadi biasa-biasa saja atau terhina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana seorang yang sudah berkontribusi besar, sudah beramal luar biasa ketika di dunia, tetapi ketika di akhirat menjadi hilang sirna begitu saja amal-amalannya. Ini menjadi sebuah poin penting bahwa Allah tidak melihat apa yang engkau kerjakan, tetapi Allah melihat untuk siapa engkau kerjakan. Inilah yang menjadi sebuah poin penting agar kita ingat selalu ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita melakukan sebuah amal soleh, agar kita meluruskan niat kita, agar kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa memohon perlindungan kepada Allah agar kita dijaga hati kita dari riya, ujub, dan sum'ah yang mampu mengkontaminasi hati kita sehingga hati kita pun ada dalam sebuah kondisi yang ngeplay, kondisi yang begitu nikmat, yang begitu manis sekali ketika mendapatkan pujian, pengakuan orang, dan lain sebagainya. Dan doalah yang menjadi sebuah tameng kita agar amal-amalan kita lurus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita senantiasa bermuhasabah diri, karena niat yang lurus itu harus dimulai ketika kita hendak melakukan amal tersebut. Ketika masuk ke kegiatan amal tersebut, di pertengahan kita juga harus mengevaluasi niat kita, dan di akhir amal tersebut kita juga harus mengevaluasi. Jangan sampai awalnya lurus tetapi karena hiruk pikuk pengakuan, pujian, dan lain sebagainya dari manusia, akhirnya kita jadi melenceng. Maka dari awal, pertengahan, sampai akhir dari sebuah amal, dari sebuah karya, harus kita jaga amalan-amalan tersebut agar ikhlas karena Allah, agar segala lelah kita, agar segala capek kita itu ya tidak sia-sia ketika di akhirat kelak. Harusnya kita panen raya pahala, ya panen kebaikan di akhirat kelak, ya. Tetapi karena kita alfa, karena kita lupa untuk meluruskan niat kita, maka ternyata apa yang kita lakukan itu menjadi kesia-siaan belaka. Dan yang kedua, ya, yang menjadi poin penting bahwa niat keikhlasan itu akan menjadi salah satu hal, ya, yang menjadi syarat diterimanya amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amalan kalian itu, amalan-amalan kita itu tergantung niat, dan segala sesuatu akan dibalas sesuai dengan niatnya. Maka ketika hati kita, ketika niat kita terkontaminasi dengan penyakit-penyakit hati, dengan kesyirikan-kesyirikan yang ada dalam hati kita, ya, biasanya itu adalah ria, ingin dipuji oleh orang, ingin dilihat oleh orang, dan kedua sum'ah, ingin didengar karya-karya kita, ingin didengar kebaikan-kebaikan kita oleh orang lain, dan juga ujub, berbangga diri. Maka pentingnya dalam beramal itu untuk menyandarkan
segala amal kebaikan kita, segala kelebihan, segala karya kita itu kita sandarkan kepada Allah, bahwa ini terjadi adalah dengan izin Allah, dengan kudrah Allah. Jangan sampai ketika kita beramal kebaikan, ketika kita berkarya, kita sandarkan kepada diri kita, oh ini loh hasil kecerdasanku, oh ini loh hasil keluar biasaanku dalam beramal. Karena pada hakikatnya kalau kita renungkan, pujian manusia itu apa sih sebenarnya manfaatnya? Nggak ada manfaatnya sebenarnya. Bahkan untuk membayar pujian manusia itu, pengakuan manusia nggak akan mampu membayar ya cicilan rumah kita, nggak mampu membayar cicilan kendaraan kita, nggak ada manfaatnya sebenarnya kalau kita renungkan. Itu hanya seperti seperti obat terlarang yang membuat kita ngeplay, yang membuat kita damai, asik, bahagia sementara, udah gitu aja, habis itu selesai gitu. Ya, kalau kita renungkan secara hati yang jernih, secara pikiran yang tajam, gak ada sebenarnya manfaat dari pujian manusia itu. Karena inilah sebuah konsep yang sungguh luar biasa, bagaimana seorang muslim itu ya pondasinya itu begitu kuat, yaitu pondasinya itu segala apa yang dia lakukan, karya apapun yang dia usahakan, yang dia karyakan dalam kehidupannya itu pada hakikatnya adalah hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di akhirat kelak ya, segala apa yang Allah berikan, kenikmatan, kelebihan, ya Allah akan hisab. Untuk apa ya kelebihan-kelebihan nikmat itu dipergunakan ketika di dunia, dan untuk siapa gitu. Berbeda konsepnya dengan konsep kehidupan barat gitu. Kalau di barat mereka bisa sukses ya secara dunia, mempunyai aset yang banyak di sana di sini ya, dan istilahnya kendaraannya berjejer dan lain sebagainya. Wah, itu the success man gitu ya, manusia yang sukses gitu. Tapi ternyata kalau dalam Islam lebih deep lagi, lebih dalam lagi, bukan hanya yang terlihat luar biasa di mata manusia yang dijadikan standar kesuksesan, tetapi adalah yang lebih dalam dari karya tersebut, dari pencapaian dunia tersebut, yaitu niatnya. Ketika ikhlas, lurus karena Allah, itulah orang yang berhasil yang sesungguhnya. Dan sungguh tidak ada amalan-amalan kebaikan sedikit pun ya, yang sekecil apapun yang dilihat oleh manusia itu pahalanya kecil ketika diniatkan karena Allah. Nah, maka Abdullah ibnu Mubarak mengatakan, amal-amalan itu ya, amalan-amalan yang besar bisa menjadi kecil pahalanya atau bahkan hilang sirna karena niatnya. Jadi amalan yang luar biasa sebagaimana konteks hadis tersebut yang mengagumkan orang bisa hilang sirna pahalanya karena niat yang melenceng. Dan sebaliknya, amalan-amalan yang kita anggap kecil atau dianggap oleh orang lain itu apa sih, kayak remahan-remahan rengginang di Kalingkongguan gitu, nggak berdampak apapun gitu, kecil banget gitu. Tetapi di sisi Allah itu bisa menjadi besar. Kenapa? Karena niat yang ikhlas. Inilah kekuatan dari niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menjadi sebuah poin penting agar kita menjaga kejernihan hati kita dan senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh mereka yang senantiasa beristighfar, mengevaluasi hatinya dari kesalahan-kesalahan, dari dosa-dosa, justru merekalah yang akan mendapatkan sebuah kebaikan. Orang yang beruntung adalah orang yang dalam lembaran-lembaran catatan amalnya ada istighfar di dalamnya, ada permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang ketiga, pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis tersebut, bahwa sungguh Allah itu tidak melihat hasil ikhtiar kita, tetapi Allah melihat proses ikhtiar kita. Allah tidak melihat hasil, tapi Allah melihat usaha kita. Ini sebuah keadilan yang sungguh luar biasa. Kenapa? Karena setiap manusia berbeda kemampuannya, setiap manusia tentu
berbeda ketetapan takdirnya, tetapi sungguh manusia bisa mengusahakan yang terbaik, memberikan ikhtiar yang terbaik yang dia bisa lakukan, tetapi di sana ketika menghasilkan dari ikhtiarnya itu di luar kemampuan dia, maka sungguh Allah tidak melihat hasilnya, tetapi Allah melihat ya usahanya, effortnya, tentang kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, yang dia usahakan. Ya, hal ini tergambar dalam sebuah cerita yang sangat masyhur, ya, seorang yang kriminal, seorang yang sudah membunuh. Ya, ini adalah cerita ya umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana seorang yang sudah membunuh 99 orang, ada sebuah penyesalan dalam hatinya, ada sebuah rasa hampa akan kehidupannya. Kok kehidupanku begini, kok aku sudah mencabut nyawa begitu banyak orang gitu, gimana dengan kehidupanku, ingin bertaubat, ingin menyesal, ingin menyucikan diriku gitu. Dan akhirnya dia pun datang ke seorang yang rahib. Rahib itu adalah di sini konteksnya si rahibnya itu dia ahli ibadah yang luar biasa, ahli ibadahnya, tetapi minim ilmu, tetapi ilmunya sedikit. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran juga bagaimana orang-orang yang sedikit ilmunya tapi banyak bicara, memberikan komentar, statement bukan atas landasan ilmu, itu bakal menyesatkan. Maka pentingnya ilmu itu, maka kenapa ilmu itu wajib bagi kita seorang muslim untuk memperdalam ilmu agama. Nah, singkat cerita, si pembunuh ini datang ke seorang rahib dan dia bertanya kepada si rahib tersebut, "Wahai rahib, wahai tuan, aku sudah membunuh 99 orang. Aku ingin menyesal. Aku ingin bertaubat. Gimana ya caranya? Kayaknya kalau di pikiranku dosa ini terlalu besar gitu, jika harus diampuni." Maka si rahib ini karena baru melihat, mungkinnya dia shock gitu, melihat, wah, ini kamu udah membunuh banyak orang, pintu taubat sudah tertutup bagimu, pintu ampunan sudah tertutup bagimu. Nah, inilah statement atau jawaban fatwa dari yang tidak berilmu, hanya berlandaskan perasaan. Maka Islam itu bukan mengandalkan sebuah perasaan ketika memutuskan sesuatu perkara, tetapi dengan ilmu yang jelas, yang terang benderang. Akhirnya si pembunuh ini kan karena kesal gitu kan, ya akhirnya membunuh si rahib tadi, jadi genap lah, dia sudah membunuh 100 orang. Tetapi rasa gelisah itu tetap hadir, karena niatnya juga ingin berlepas diri dari dosa-dosa yang dia sudah lakukan, ingin bertaubat. Akhirnya dia mencari seorang yang alim, seorang yang berilmu, lalu dia curhat lah dari hati ke hati. Dia meminta nasihatnya, meminta jawabannya bahwa dia itu ingin bertaubat dari dosa-dosa yang dilakukan. Maka si alim ini menjawab, sungguh pintu taubat senantiasa terbuka untukmu. Allah senantiasa menerima taubat siapapun itu, sebesar apapun itu, walaupun setinggi langit. Ketika dia bertaubat, maka Allah akan datang dengan sepenuh ampunan yang luar biasa. Dan dia pun merasa gembira, dan si alim ini memberikan sebuah nasihat, tinggalkan kampung halamanmu karena di sana banyak sekali pelaku-pelaku dosa, pelaku-pelaku maksiat, sehingga hal tersebut jikalau engkau tetap di sana, kau ingin bertaubat tetapi tempat tinggalmu tetap di sana, maka hal itu akan menstimulus kamu, akan menggoda kamu untuk melakukan dosa-dosa yang lainnya. Maka hijrahlah engkau ke tempat sana, ya katakanlah tempat A lah. Kesanalah pergi agar taubatmu bisa sempurna, agar kamu bisa hijrah ya menuju kebiasaan yang baik dalam lingkungan yang baik, karena itu menjadi penopang dalam pertaubatan kamu. Akhirnya karena dia ingin benar-benar bertaubat, dia pun pergi ke tempat tersebut, ke tempat yang circle-nya bagus, lingkungannya bagus, untuk melakukan pertaubatan, untuk mengistiqomahkan amal-amalannya. Dan ternyata qadarullah, dia di perjalanan dia meninggal dunia. Nah, maka malaikat rahmat, malaikat azab, wah, dia berdebat, nih gimana nih orang nih, masukin ke surga apa neraka ini? Kalau contohnya masukin ke dalam neraka, dia udah bertaubat loh, dia udah berusaha untuk bertaubat dan meninggalkan segala dosanya, meninggalkan kampung halamannya, tempat yang
dia tinggal, dia ingin hijrah, ingin istiqomah dalam kebaikan, maka malaikat azab pun menjawab, nggak bisa dong, dia mana kebaikan yang dia lakukan. Kalau ditimbang itu istilahnya dosa-dosanya itu udah banyak banget, udah berat banget ini ke dalam masuk, istilahnya peluang besar masuk neraka. Dia baru bertaubat, amal-amalnya belum ada. Maka datanglah keputusan Allah, maka diukurlah jaraknya, ya. Mungkin jangan digambarkan ukur jaraknya pakai meteran sekarang gitu ya, tapi diukurlah intinya tempat dia meninggal itu lebih dekat ke tempat pertaubatannya, dan akhirnya dia pun dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi poin penting, bagaimana pertaubatan itu akan menghapus segala dosa, bagaimana Allah itu menilai ikhtiar, ya, ikhtiar seseorang untuk menjadi baik, ikhtiar seseorang untuk beramal kebaikan, dan Allah tidak melihat hasilnya, lihat amal-amalannya, ya. Walaupun secara hitungan matematis itu dosanya lebih besar, tetapi disinilah rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bertaubat. Bahkan Allah sangat berbahagia sekali, ya, bagi mereka yang bertaubat. Kebahagiaannya itu sama seperti kebahagiaan, ya, kita yang mempunyai barang berharga, istilahnya kalau zaman dahulu kan onta, kalau kita mungkin kendaraan yang kita cintai, ya, yang kita agung-agungkan, atau mungkin anak yang kita sayang hilang, gitu kan pasti ada sebuah kegelisahan yang luar biasa. Kita berikhtiar mencari ke sana kemari, dan ditemukanlah, ya, barang atau orang yang kita cintai tersebut, maka ada sebuah kebahagiaan yang sungguh luar biasa. Kita peluk, istilahnya kita peluk erat karena kasih sayang kita dan yang luar biasa. Nah, di sanalah ada sebuah kebahagiaan, dan kebahagiaan itulah, ya, Allah lebih bahagia, ya, ketika melihat hamba-hambanya kembali kepada Allah, kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.